sudah telepon. Oh ya udah, langsung di telepon ini loh, kurang pernah HP-nya gimana itu mas? Tadi aku nak BCA langsung, apa tanda tangan gak konsisten mas? Tanda tangan dulu. Gak oleh daftar. Oke, baik. Jadi pada Profesor kali ini kita masih melaksanakan secara online. Kemudian kita juga masih menunggu sampai ya mungkin sampai pertengahan Maret ini ya. Mungkin kita lihat 2 minggu lagi apakah kita nanti masuk kelas atau masih tetap online. Oke. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang transport layer, ya, transport layer dan socket programming. Di dalam pemrograman jaringan seperti yang sudah dibahas di sebelumnya, bahwasanya di dalam fokus dari mata kuliah kita kali ini dalam pemrograman jaringan adalah pemrograman aplikasi yang menggunakan jaringan sebagai sarana komunikasinya. Nah, mungkin sudah pernah dijelaskan sebelumnya di mata kuliah jaringan komputer gitu ya, bahwasanya di dalam komunikasi antar sistem di dalam terdapat sebuah framework spesifikasi yang disebut sebagai Open System Interconnection. Dimana situ terdiri dari ada 7 layer yang mempunyai tugasnya masing-masing gitu kan. Dimana tugasnya masing-masing itu adalah salah satunya adalah menghandle pengiriman data unit ya, data unit dengan format yang berbeda-beda. Jadi sebagaimana kalau kita menggunakan protokol pada application layer, maka kita akan data unit akan kita sebut sebagai suatu message. Jadi message itu adalah aplikasi ke aplikasi gitu, aplikasi ke aplikasi, sehingga kita tidak perlu tahu bagaimana suatu message itu akan di breakdown. Ya mungkin ya kita sudah kita kapan itu sudah membahas juga tentang bahwasanya kapasitas channel atau jaringan itu terbatas gitu ya. Jadi teknologi jaringan itu mempunyai keterbatasan dalam hal pengiriman informasi dalam satu saat. Nah, kapasitas itu akan menentukan gitu ya, menentukan besarnya teknologi itu akan menentukan kapasitasnya berbeda-beda gitu ya, masing-masing teknologi. Nah, sehingga kalau kita mengirimkan message yang ukurannya lebih besar dari kapasitas itu, tentu saja kan harus di breakdown supaya tidak buffernya itu overrun. Jadi sehingga ya kalau misalnya kita mengisikan message di luar dari batas kemampuan yang dikirimkan ya, maka tentu saja yang tidak tertampung itu akan terbuang. Nah, sehingga kita perlu melakukan breakdown atau melakukan fragmentasi terhadap message tersebut. Nah, kalau kita menggunakan socket programming, maka kita sebenarnya tidak perlu berurusan dengan hal-hal tersebut. Namun kita perlu mengetahui apa yang ada di dalamnya, apa yang di-handle oleh di dalamnya ini. Seperti halnya kalau perumpamaan gitu ya, kalau kita naik pesawat misalkan, kita naik pesawat, kita hanya perlu tahu bahwa kita masuk ke gate dan kemudian kita memperlihatkan tiket ke petugas dan kita duduk, kita sampai ke tujuan. Tapi kita tidak mengetahui kompleksitas atau hal-hal yang dilakukan oleh misalkan air traffic controller, kemudian ada tukang parkir pesawat dan sebagainya. Kita nggak perlu tahu. Nah, seperti itulah pemisahan tanggung jawab seperti itu. Jadi kalau kita mengirimkan message via application layer, maka kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam transport layernya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana transport layer itu beroperasi. Ya, memang kita nanti tidak akan menghandle tentang bagaimana membreakdown message dan sebagainya, namun kita perlu tahu bagaimana prinsip-prinsip di dalam transport layer.
Nah, jadi yang pada dasarnya kalau kita mengirimkan message dan kita tahu beres gitu ya, itu sebenarnya di bawahnya itu ada beberapa hal gitu ya, yang dilakukan oleh transport layer. Yaitu pertama adalah melakukan demultiplexing. Jadi multiplexing dan demultiplexing itu artinya adalah apa yang disebut multiplex. Jadi multiplex itu adalah kita dapat mengirimkan atau beberapa komputer, beberapa komputer atau mesin, di mana mesin ini berbagi pakai suatu sebuah interface. Ya, sebagaimana kalau kita menggunakan WiFi, menggunakan media kabel, itu sebenarnya kan satu kabel tapi di-share oleh banyak komputer, banyak mesin. Nah, agar bisa melewati satu untuk semua, maka itu kita harus melakukan multiplexing. Ya, itu proses itu disebut multiplexing dan kebalikannya disebut dengan demultiplexing. Jadi bagaimana masing-masing proses atau masing-masing mesin, banyak mesin, tapi dapat melalui satu media kabel saja atau satu jalur frekuensi. Nah, itu disebut dengan multiplexing atau demultiplexing. Kemudian di transport layer itu juga menghandle jika ada data corruption. Nah, corruption ini terjadi karena apa? Karena teknologi itu tidak sempurna gitu ya. Teknologi itu dibangun dari fisikal yang rentan terhadap adanya gangguan. Ya, sebagai contoh kalau kita menggunakan Wi-Fi dan menggunakan guided media seperti kabel dan sebagainya, kemungkinan untuk korup itu ada, namun lebih besar kalau kita tidak menggunakan guided media. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Wi-Fi, nah Wi-Fi ini ada banyak interferensi gitu ya. Nah, satu interferensi akan mengakibatkan data itu korup. Apa yang kita kirim dalam teknologi, ya kalau kita menggunakan teknologi Wi-Fi yang ada dalam satu angkutan itu bisa jadi hilang semua. Nah, sehingga ini tugas dari transport layer untuk mendeteksi adanya corruption, dan jika ada corruption, bagaimana jika terdeteksi adanya corruption? Ya, dia harus melakukan langkah-langkah gitu ya, harus melakukan mekanisme-mekanisme yang diperlukan. Sebagai contoh apa ya? Seperti contoh meminta ulang data yang harus dikirimkan. Jadi yang penting adalah ada mendeteksi adanya kegagalan, dan kemudian apa yang dilakukan setelah kegagalan itu dapat dideteksi. Ya, jadi dalam komunikasi ini lebih baik kita dapat mendeteksi kegagalan daripada kita tidak mendengar status apapun gitu ya, tidak mendengar status apapun. Jadi misalkan saya nelpon seseorang dari kalian gitu ya, terus kemudian saya nelpon, saya berbicara tapi tidak ada respon. Nah, dari responnya ada dua kemungkinan. Dari respon itu bisa jadi jalurnya putus. Nah, ini yang agak berbahaya ini di sini, jalurnya putus, atau memang tidak respon itu karena dia sedang menunggu. Nah, agar supaya komunikasi ini berjalan dengan baik, maka lebih baik respon daripada tidak merespon sama sekali. Karena respon itu berarti adanya proses acknowledge, entah itu gagal atau berhasil, namun setidaknya dua pihak ini kita dapat memastikan bahwa tidak terjadi kegagalan komunikasi, karena pada dasarnya informasi itu sudah nyampe ke tujuan namun belum dapat diproses. Nah, dan akhirnya menuju ke reliable delivery. Jadi kalau sudah berhasil mendeteksi corruption, mendeteksi kegagalan kirim, maka kita dapat mengantisipasi apa yang harus dilakukan ketika mendeteksi adanya corruption atau kegagalan kirim tadi. Nah, itu nanti disebut sebagai reliable delivery karena kegagalan itu dapat dideteksi dan kegagalan itu dapat direcovery. Nah, itu menghasilkan adanya reliable delivery. Dan yang terakhir adalah flow control. Nah, flow control ini penting karena bahwa mungkin kalian tahu bahwa speed di mesin gitu ya, speed mesin atau komputer itu berbeda-beda satu sama lain. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan laptop dengan i7 gitu ya, kemudian menggunakan yang satunya menggunakan server dengan i7, itu bisa jadi beda frekuensi. Ya, kenapa? Karena memang teknologi ya masalahnya adalah pada power yang dibutuhkan gitu ya. Kalau mobile pastinya mungkin bisa jadi frekuensi yang dibutuhkan lebih kecil daripada yang ada di komputer server atau desktop misalkan. Nah, karena ada beda speed, ya mungkin kalian bisa bayangkan
kalau kalian itu ngomong beda speed, ya coba aja ajak salah satu teman kalian itu ngobrol, tapi yang satu yang kalian ajak ngobrol itu speednya cepet, ngomongnya cepet. Nah, ada salah satu yang speednya lambat dalam ngomong. Nah, bisa jadi juga ada kapasitas gitu ya, kapasitas dari ya misalnya otaknya sedang penuh gitu ya, sedang penuh, sedang garap ini bisa jadi nggak respon diajak ngomong seperti itu. Nah, sehingga flow control ini diperlukan agar supaya informasi ini dapat dikirimkan dengan baik. Artinya dikirimkan dengan baik itu informasi dapat diterima dan diolah. Bukan hanya diterima saja, tapi juga diolah. Diolah itu berarti dimengerti gitu. Nah, flow control ini bertugas seperti itu. Jadi kalau misalkan transport layer ini tidak menghandle flow control, maka sebuah mesin yang cepat akan membanjiri mesin yang tidak cepat, sehingga ada data unit yang terbuang karena ketidakmampuan yang speednya lebih lambat tadi untuk ini. Sehingga pada umumnya flow control ini membuat bahwa mesin yang lebih cepat itu akan mengirimkan informasi atau data dengan speed yang dikontrol, gitu ya, speed yang dikontrol. Ini mungkin bisa dianalogikan juga seperti gini, kalau kalian itu misalkan saya punya air 1 ember besar, gitu ya, 1 ember besar, kemudian saya ingin menuangkan 1 ember besar tadi ke gelas kecil-kecil. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan pasti kita akan menggunakan beberapa gelas kecil, gitu kan. Misalkan ya kita menggunakan beberapa gelas kecil, kita akan tuangkan itu ke gelas kecil secara perlahan-lahan. Ini tujuannya supaya apa? Supaya 1 ember penuh tadi tidak tumpah, gitu ya, tidak tumpah sehingga tidak terbuang. Nah, sehingga dari situlah kita akan bisa mengontrol dan memastikan bahwa tidak terbuang. Nah, itu yang disebut dengan flow control. Jadi dengan demikian transport layer ini sangat penting di dalam peranannya di dalam bagaimana mentransfer message antar proses gitu ya, antar proses ke proses, walaupun berada di satu komputer atau di berbeda komputer atau berbeda subnet, berbeda jaringan, dia akan tetap bisa message tadi akan bisa nyampai dengan baik gitu ya, dan dapat datang dan dapat diolah dengan baik. Nah, di internet atau yang akan kita gunakan saat ini adalah kita menggunakan UDP dan TCP sebagai transport layer protokol. Mungkin kita lihat yang di sini, yang transport layer ini, bahwa transport layer ini adalah komunikasi antar proses, ya, komunikasi antar proses. Jadi kalau kita mengirimkan data antar proses, kita mengirimkan message. Jadi yang menghandle message untuk dikirimkan ke bawahnya itu disebut transport layer. Nah, transport layer ini akan mengendalikan network layer, gitu ya. Network layer ini adalah teknologi. Jadi teknologi yang kita gunakan, ukuran paket yang kita gunakan itu adalah di network layer. Mungkin seperti ini, gambarannya transport layer juga bisa dianalogikan seperti ini. Misalkan satu kelas itu ingin pergi ke Galaxy Mall gitu ya, ingin pergi ke Galaxy Mall. Nah, kemudian ada satu orang di situ yang mengatur siapa yang berangkat duluan, siapa yang berangkat belakangan. Ya, misalkan satu kelas ini kan ukurannya mungkin jumlahnya 30 orang. Mobil yang ada itu cuma kapasitas 7 orang. Iya kan? Ada 7 orang yang bisa berangkat dalam satu saat. Nah, anggap aja yang 7 orang ini adalah kapasitas dari teknologi yang ada. Nah, kemudian kalian sekumpulan itu ada 30 ya, 30 orang. Berarti kan harus ada yang berangkat 7 orang dikurangi 1 berarti 6 orang yang bisa berangkat. Berarti ada 6 orang ya. Nah, sekarang siapa yang berangkat duluan? Nah, siapa yang berangkat duluan, yang menentukan berangkat duluan, itulah transport layer. Jadi ada satu orang bertugas, misalnya ketua kelas di kelas ini gitu, misalkan, yang mengatur siapa yang berangkat duluan, siapa yang belakangan. Siapa yang mengatur kapasitas, itu adalah transport layer. Nah, kita fokusnya adalah kepada transport layer ini. Jadi kalau kita menggunakan TCP atau UDP yang akan kita gunakan pada pemrograman soket nantinya, itu sebenarnya adalah
transport layer. Jadi kalau kita mengirimkan message via soket, itu nanti akan dihandle oleh transport layer. Transport layer akan melakukan segmentasi terhadap message yang dikirimkan tadi dan akan dikirimkan ke jaringan via network layer. Jadi jembatan gitu ya, transport layer sebenarnya adalah jembatan dari aplikasi ke angkutannya. Jadi network layer ini bisa dikatakan bahwa dia adalah angkutan dari application layer. Transport layer yang mengatur itu tadi, perjalanan itu tadi. Oke, next. Nah, bisa dikatakan bahwa transport protokol ini, jadi transport layer itu akan menerapkan yang namanya transport protokol. Jadi protokol itu apa? Protokol kan adalah suatu tata cara yang memberikan suatu tata cara yang melibatkan adanya format, action, gitu ya, format, action dan ya pada dasarnya adalah semantik, format data dan action apa yang harus dilakukan. Seperti halnya kita sekarang sering mendengar prosedur kesehatan gitu ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan itu adalah kita menerapkan itu sebenarnya adalah action apa yang harus dilakukan gitu ya. Action apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana bentuknya, itu adalah protokol. Nah, jadi protokol pada transport layer adalah kita sebut sebagai transport protokol, menyediakan logical communication antara application proses yang berjalan di different host atau host yang berbeda. Walaupun pada dasarnya yang namanya transport protokol ini juga bisa dikirimkan ke host yang sama, ya, tapi antara application proses on different host. Nah, yang dimaksudkan dengan different host ini adalah proses yang berbeda dengan alamat yang berbeda juga. Jadi walaupun kita nanti misalkan ya di lab yang kita gunakan sekarang, lab kita kan kalian menggunakan Docker Compose, di mana masing-masing kontainer itu mempunyai IP yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dianggap sebagai different host, walaupun pada kenyataannya itu berada di host yang sama. Nah, jadi yang dilakukan ini adalah berjalan pada di sender dia akan memecah application message menjadi segmen, dan segmen tadi akan dikirimkan ke network layer. Seperti yang tadi dibahas pada mengirimkan satu kelas ke Galaxy Mall tadi, gitu ya. Jadi breaks satu kelas itu menjadi beberapa kelompok, dan kelompok tadi akan dimasukkan ke mobil untuk menuju ke Galaxy Mall. Nah, orang yang bertugas mengelompok-kelompokkan ini yang disebut sebagai transport layer dan menerapkan transport protokol. Nah, sedangkan di sisi penerima itu juga ada nanti, kan sudah datang gitu ya, ada yang datang, oh ini sudah datang, urutan sekian sampai sekian, berarti berikutnya urutan, misalkan dalam satu, tadi kan kasusnya 1 sampai 6 misalkan, 1 sampai 6 sudah datang, berarti yang berikutnya yang ditunggu adalah 7 sampai ke 13 misalkan. Nah, itu di sisi receiver itu juga ada pencatatan seperti itu. Ya, jadi semoga bisa dibayangkan gitu ya, bagaimana peranan dari transport protokol ini. Ada beberapa jenis dari internet transport protokol yang kita gunakan untuk ini. Kebetulan kita akan menggunakan protokol yang ada di internet. Ya, walaupun sebenarnya ada banyak transport protokol, namun yang sekarang ini mungkin menjadi de facto standar gitu ya, atau karena ini sudah banyak yang research dan sudah settle, banyak yang menggunakan UDP dan TCP ya sebagai transport protokol. Nah, sekarang kita bahas tentang apa bedanya UDP dan TCP. UDP jadi bisa dikatakan mungkin yang kita akan banyak gunakan adalah yang TCP. Jadi TCP ini adalah suatu protokol yang memungkinkan kita untuk mengirimkan application message itu secara tidak terbatas. Tidak terbatas itu artinya apa? Walaupun kita punya kapasitas dari kendaraan itu ya cuma terbatas, tapi program yang kita buat akan berpikiran atau kita akan bisa mempunyai service yang membuat itu dapat dikirimkan tanpa batas. Apa bedanya tanpa batas dengan batas? Kalau tanpa batas berarti kita tidak perlu menentukan size. Tapi kalau ada batasnya, maka kita perlu memotong-motongnya sendiri.
Jadi motong-motongnya inilah yang berbeda antara TCP dan UDP. Kalau TCP, yang motong-motong itu TCP-nya, protokolnya yang motong-motong. Tapi kalau UDP kita harus motong-motong sendiri, gitu. Plus TCP mempunyai suatu mekanisme yang mengharuskan bahwa sebelum kita dapat mengirimkan informasi atau message melalui soket tersebut, kita harus memastikan bahwa soket tersebut terbuka. Nah, apa yang membuat soket terbuka adalah mekanisme yang disebut connection setup. Jadi connection setup ini adalah fase yang harus dilalui sebelum soket itu dapat digunakan atau dapat dikirimi message agar dapat. Jadi soket itu harus dibuka dengan cara mekanisme connection setup. Connection setup itu kita kalau ada di buku di pembahasan di jaringan komputer itu menggunakan yang namanya three-way handshake. Jadi harus melakukan handshake dulu sebelum kita dapat mengirimkan message di dalam soket tersebut. Nah, dengan demikian apa hasilnya? Impact-nya apa? Impact-nya adalah bahwa dua pihak yang berkomunikasi ini sama-sama ready. Karena handshake ini sebenarnya memastikan bahwa terjadinya dua state di mana dua belah pihak ini sama-sama ready. Ya, mungkin bisa dianalogikan juga dengan kalau kalian nelpon dengan kalau kalian nelpon gitu ya, kalau kalian nelpon, maka kalau kita nelpon, saya misalnya nelpon salah satu dari kalian, maka saya tidak akan berbicara sampai kalian mengatakan halo. Kalau kalian sudah mengatakan halo, berarti kan saya ready, kalian ready kan gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh connection setup. Discard corrupted packets. Jadi discard corrupted packet berarti kalau ada paket-paket yang rusak itu dalam artian bisa jadi suatu informasi itu kan tadi disegmentasi atau dipecah-pecah dikirimkan via network teknologi. Nah, pada saat pengiriman bisa jadi ya karena adanya gangguan, interferensi atau adanya kabel putus atau apapun itu, congestion dan sebagainya, bisa jadi suatu pengiriman itu akan rusak. Nah, kalau rusak berarti bisa jadi kalau kita ngirim bit 1010 bisa jadi 0101. Nah, ini kan sudah berbeda sama sekali. 1010 dengan 0101. 1010 itu kan berarti 2 ditambah 8 jadi 10. 10 jadi 0101. 1 ditambah 145. 5 dengan 10 sudah beda. Nah, sehingga corrupted packet ini cukup berbahaya di dalam komunikasi ini. Sehingga ini harus dideteksi. Corrupted packet ini harus dideteksi. Deteksinya dengan apa? Ya, deteksinya adalah dengan mekanisme yang disebut dengan checksum, CRC. Tapi yang pada TCP dan UDP itu menggunakan checksum. Jadi checksum itu adalah suatu mekanisme di mana kita memberikan suatu nilai tambahan, di mana nilai tambahan itu akan dibandingkan dengan penghitungan seluruh informasi. Jika beda, maka itu akan dianggap bahwa itu corrupted, sehingga tidak dapat diterima, tidak dapat diolah gitu ya. Informasi ada tapi tidak dapat diterima gitu ya. Informasi dapat tapi tidak dapat diterima, artinya diterima itu diolah tidak bisa, tapi dibuang. Kemudian retransmisi dari lost packet. Nah, ini yang salah satu kelebihan dari TCP adalah bahwa dia bisa protokol ini dapat mendeteksi adanya lost packet. Dengan cara apa? Dengan cara menyimpan track atau urutan siapa yang dikirimkan lebih dulu dan siapa yang dikirimkan belakangan. Jadi seperti yang tadi kita gambarkan contoh dari rombongan kelas ke Galaxy Mall, ada seseorang yang menyatet siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Nah, itulah yang bisa melakukan menentukan bahwa retransmisi gitu ya, retransmisi dari lost packet. Ya, sebagai contoh kalau tadi ada orang yang bertanggung jawab dalam mengirimkan orang ya, mungkin urutan nomor 1 sampai 5. Oke, 1 sampai 5 dikirimkan, ternyata yang nomor 4 ternyata sudah dicatat, tapi 4-nya ternyata nggak naik mobil, ternyata masih rokokan gitu, ketinggalan gitu ya. Nah, di sisi sana itu tahu, oh ini 1 sampai
5 misalnya, tapi kok 4-nya nggak ada, maka dia menginstruksikan untuk meretransmisikan nomor 4 saja gitu, ke sana. Nah, sehingga dalam satu paket atau satu kelompok itu sudah terkirim semua, baru kelompok yang lain. Jadi retransmisi itu adalah memastikan bahwa yang ketinggalan itu dapat dikirimkan. Nah, kalau di dalam kenyataan di dalam jaringan, yang ketinggalan itu karena apa? Karena bisa jadi ya tadi ada corrupted paket yang di drop, ada congestion sehingga di drop juga di router, kemudian ada ya hilang nggak, hilang karena ini ya, hilang ya bisa jadi karena hilang begitu saja, hilang tanpa acknowledge, hilang tanpa pesan. Nah, kemudian flow control tadi sudah saya jelaskan, dan yang terakhir adalah congestion control. Congestion artinya adalah congested. Congested itu adalah jadi suatu mesin itu kan mempunyai memori. Dan memori ini terbatas gitu ya. Yang kita sebut sebagai buffer. Buffer itu memang digunakan untuk menerima data-data yang masuk, tapi tidak semuanya diolah. Nah, data yang masuk ini akan dimasukkan ke yang namanya buffer. Nah, buffer ini kalau misalkan tidak cukup, nah maka itu adalah indikasi dari congestion. Karena apa? Congestion itu bisa agak banyak, congestion ini kemacetan gitu ya. Jadi contohnya seperti kalau jalan tol satu itu yang antri banyak sekali. Ada satu gate yang antri banyak sekali. Nah, sehingga itu yang menjadi apa ya, congested itu seperti itu. Mungkin kalau di jalan tol ditunggu gitu. Tapi kalau di dunia network layer, congestion ini di drop, tidak ada waktu menunggu. Kalau di luar dari kapasitas yang ada ya dia di drop, sehingga kembali ke loss packet ini akan menjadi loss packet, dan loss packet harus diretransmisikan. Nah, jadi itulah yang menjadi ini dari TCP. Yang lain adalah Datagram Messaging Service yang kita sebut dengan UDP, di mana UDP ini tidak mempunyai semua hal ini, ya, tidak mempunyai semua hal ini. Jadi pastinya kalau kita menggunakan UDP ada batas, dan kita harus menghandle adanya kehilangan paket, itu harus dihandle sendiri oleh program yang kita buat. Mungkin sampai di sini ada yang tanyakan? Ada? Ada yang tanyakan? Halo? Ya, ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang apa yang disebut dengan multiplex dan demultiplex. Ya, seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa multiplexing adalah mekanisme untuk melakukan bagaimana kita mengidentifikasi banyak dan mengirimkannya ke dalam satu. Nah, dengan demikian ya, untuk membedakan satu dengan yang lain, maka kita membutuhkan adanya identifier, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan ada banyak proses, dan banyak proses itu ada di dalam satu area memori yang sama, maka kita membutuhkan adanya identifier. Nah, tentu saja ini juga berlaku bagi kalian sebagai mahasiswa yang kuliah di ITS. Kalian bahkan punya identifier yang disebut sebagai NRP.
Nah, identifier ini akan bertugas untuk mengidentifikasi satu persatu agar supaya apa? Supaya nanti pada saat keluar itu sudah tahu di mana dia harus berada. Nah, sama dengan pada IP datagram, itu juga ada yang disebut sebagai identifier yang dipakai untuk melakukan multiplexing dan demultiplexing. Artinya adalah untuk identifikasi, untuk mengarahkan dia ke proses yang benar. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan yang namanya source port dan destination port. Jadi kalau di dalam subnet, di dalam jaringan TCP/IP, maka ada untuk setiap interface kita mengenal adanya MAC address. Ya, kita mengenal adanya MAC address. MAC address ini adalah identifier yang secara unik mengidentifikasi interface yang digunakan ketika sebuah mesin itu connect ke jaringan. Kedua adalah IP address. IP address digunakan untuk memberikan alamat kepada masing-masing interface. Masing-masing interface, apakah itu teknologinya Wi-Fi, apakah itu teknologinya Ethernet, ya itu akan mempunyai interface yang disebut dengan interface. Interface ini adalah suatu abstraksi atau suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu pintu masuk. Nah, itu menggunakan yang namanya IP address. Jadi tujuan IP address apa? Tujuan IP address untuk membedakan satu mesin, satu interface dengan interface yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita kalau ada proses berkomunikasi dengan proses yang berada di IP address yang berbeda, maka harus ada yang namanya identifier lagi yang disebut sebagai port ini. Nah, port ini mempunyai maksimum adalah 32 bits terbagi menjadi dua port, yaitu destination port dan source port. Source port 16 bit, destination port 16 bit. Baru kemudian diikuti oleh application data. Ini adalah bentuk dari format data yang dikirimkan oleh transport layer. Nah, di dalam UDP ini bisa dikatakan bahwa ini adalah suatu lightweight communication antar proses. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah, jadi kalau kita bicarakan itu tulisannya aja sudah unreliable. Tapi kenapa kok unreliable itu masih ditawarkan? Sudah jelas unreliable. Nah, kenapa demikian? Karena unreliable ini maksudnya adalah kalau kita menggunakan TCP itu reliable, tapi reliable itu menghasilkan konsekuensinya adalah waktu setup yang lebih lama dan waktu kalau kita mengirimkan data langsung dengan kecepatan tinggi, maka kalau kita menggunakan TCP itu akan melambat sendiri. Kenapa melambat sendiri? Kita tahu tadi ada flow control. Jadi walaupun kita punya ember seberapapun besarnya embernya, gitu ya, tapi kalau kita ingin ngisi ke gelas kecil, ya pasti kita harus dikontrol kan kecepatan. Sehingga seberapa besar ininya. Jadi misalkan ada kejadian PDAM mati dan kemudian kita harus melakukan itu, kita nggak bisa langsung memindahkan dari truk itu ke dalam kamar mandi karena kapasitasnya beda. Kecuali kita sama-sama punya truk dan dipindahkan, ya mungkin bisa aja. Nah, sehingga pasti di dalam, kalau kita menggunakan TCP, kita akan ada problem, yaitu walaupun kita mengirimkan dalam speed yang tinggi, karena kita ingin memanfaatkan itu ya, tapi tetap aja bahwa ada flow control yang bekerja di dalam TCP. Nah, sehingga kita bisa, kalau kita ingin memang untuk special purpose atau tujuan yang khusus untuk mentransmisikan data dalam kecepatan tinggi ke proses yang berada di komputer seberang, ya maka kita bisa menggunakan UDP ini. Ya, tapi konsekuensinya adalah bahwa tidak ada mekanisme error control, error checking, dan sebagainya. Full benar-benar berbicara masalah speed dan volume yang besar.
Nah, di sini dikatakan bahwa why would anyone use UDP? Finer control over what data is sent and when. Jadi kita akan bisa menggunakan kontrol atau kita bisa mengatur secara lebih apa ya? Kita bisa kontrol itu berada di tangan programmernya, bukan di tangan protokol dari transport layer. Karena protokol dari transport layer ini kan bekerja berdasarkan suatu asumsi bahwasanya data itu harus diretransmisikan gitu ya. Nah, itu mungkin akan menjadi hal yang ya itu makanya tergantung dari kapan kita akan menggunakan, mau menggunakan UDP atau menggunakan TCP pada saat kita mengirimkan informasi. Kita membutuhkan transport layer jenis apa? Ya seperti halnya ini, kalau kita ingin mengirimkan misalkan ya jual beli di Tokopedia misalnya, kita beli apa namanya ya suite misalkan, beli suite atau beli handphone. Kalau kita menggunakan jasa Tokopedia, walaupun rumahnya yang jual itu di ya tetangga kita sendiri, tapi tetap aja harus ada mekanisme yang dilakukan kan gitu. Ambil deliverynya diambil, kemudian diparkir di mana itu namanya di apa istilahnya itu dia punya suatu pool sendiri gitu ya. Tapi kita nggak bisa mengontrol aktivitas yang ada di dalam pengiriman. Tapi kita dapat mengirim misalkan yang jual itu sendiri ya kita dapat aja yang jual tetangga sendiri ya langsung aja didatengin dan dibeli kayak gitu. Jadi ini sebenarnya benar-benar urusannya adalah masalah pada speed dan speed itu dalam artian adalah bahwa latensi ya, mengurangi latensi dan mengurangi prosedur. Tapi itu tadi ada konsekuensi yang harus ditanggung yaitu bahwa tidak ada error control dan flow control. Jadi harus dipastikan bahwa dua-duanya dua pihak ini sama-sama perfect dan sama-sama memenuhi kondisi yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah bahwa ada small packet header overhead. Jadi small packet header overhead ini adalah ya mungkin seperti tadi contohnya kalau kita punya tetangga yang jual handphone, kita mau beli ke tetangga tadi via Tokopedia ya pasti akan ada prosedur yang harus dilalui gitu. Dan bisa jadi walaupun tetangga yang jual, tapi bisa jadi paketnya itu nyampe ke kita mungkin 3 hari lagi karena ada mekanisme yang harus dilakukan. Tapi kalau kita ingin langsung datang ya berarti overheadnya semakin kecil apa karena kita tidak perlu melalui mekanisme-mekanisme tadi plus hal-hal yang mungkin bisa dipercepat yang lain. Nah karena UDP ini mempunyai overhead yang kecil dan lebih mekanismenya itu tidak dilakukan, maka kita sebenarnya bisa punya kontrol lebih terhadap ini. Dan apa yang digunakan di UDP adalah salah satunya adalah multimedia streaming. Jadi multimedia streaming itu membutuhkan kita untuk ya namanya multimedia. Kalau kita nonton multimedia, biasanya kita akan berorientasi kepada contohnya seperti game, kemudian nonton video, nonton YouTube dan sebagainya yang kita concern adalah frame per second. Frame per second atau jumlah gambar yang kita bisa lihat dalam 1 detik gitu ya. Jadi memang semakin besar frame per second-nya akan semakin halus bagi mata kita gitu ya, akan semakin smooth bagi mata kita. Nah, multimedia streaming ini tidak mengharuskan adanya data integrity. Jadi kalau misalkan suatu message itu loss, yang penting untuk frame berikutnya itu tidak masalah ya, maka ini akan menjadi tidak masalah. Jadi dalam multimedia streaming yang menggunakan UDP, retransmit loss atau corrupted packet itu tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Jadi kalau kita misalkan nonton siaran langsung lewat YouTube gitu ya, kemudian di tengah-tengah itu macet, yang nggak masalah. Yang penting frame berikutnya itu dapat dilihat dengan lancar seperti itu. Jadi sebenarnya kehilangan 1 frame saja tidak ada masalah. Kehilangan 1 atau 2 frame atau bahkan 3 frame pun tidak masalah di dalam multimedia.
Kecuali kita kehilangan seluruh frame ya, maka itu menjadi masalah. Tapi kalau kita cuma kehilangan sampai 10 gitu ya, 10 frame dalam 1 detik, ya masih mata ini masih bisa merasakan bahwa masih ada yang bisa dilihat seperti itu. Ya mungkin kalau kalian pernah dulu nonton DVD atau VCD, mungkin yang CD-nya rusak kan kita paling nontonnya ada macet sedikit, tapi kemudian setelah itu lancar lagi, tidak ada masalah. Kemudian juga pada telepon call ya kita ada bunyi kemeresek atau bunyi apapun itu tidak masalah. Yang penting kan lancar, gitu, masih lancar. Ya tadi sudah disebutkan tentang adanya TCP, connection oriented ya, ada mekanisme itu, kemudian ada stream of byte service, reliable in order delivery. Jadi ini adalah apa yang sudah dibahas di awal, ya. Juga tadi sudah dibahas tentang analogi pada talking to ini ya. Nah, kemudian ini ada bagaimana caranya bahwa sebuah proses bisa berkomunikasi dengan proses lain di tempat lain gitu ya. Nah, bagaimana memastikan? Jadi kalau kita misalkan ingin memastikan bahwa contohnya di dalam TCP dan juga mungkin kita akan menggunakannya dalam UDP adalah memastikan bahwa dua belah pihak yang berkomunikasi ini siap. Bagaimana menyatakan kesiapan? Bagaimana menyatakan kesiapan? Nah, untuk menyatakan kesiapan, maka pihak sender akan mengirimkan sebuah message yang berisikan sebuah indikasi bahwa adanya komunikasi akan dilakukan. Ya seperti kalau kita nelpon gitu ya, kita akan nelpon, menekan tombol, akan keluar dial tone. Nah di sisi tujuan itu akan berbunyi dari ringtone yang di-set gitu. Telepon bunyi, kemudian di-accept. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah indikasi bahwa pihak yang ditelepon itu sudah siap untuk berkomunikasi. Nah, itu yang disebut sebagai positif gitu ya. Positif, pemberitahuan positif atau oke gitu ya. Oke atau kita sebut sebagai acknowledgement. Jadi positif acknowledge. Kalau biasanya kita nelpon dan kemudian pihak yang dituju itu tidak ingin nerima, biasanya kita akan kita mengirimkan indikasi dengan cara memberikan sinyal, mengirimkan indikasi bahwa ingin menelpon atau berkomunikasi, namun pihak tujuan itu tidak membalas dengan positive acknowledgement. Atau jika ingin membalas dengan suatu acknowledgement bahwa tidak ingin berkomunikasi, maka biasanya kita akan tekan tombol reject gitu ya, tombol hang up gitu, supaya ya nanti berarti kan si pengirim akan tahu bahwa dia tidak ingin berkomunikasi. Nah itu yang disebut, kalau kita berbicara komunikasi antar proses, itu disebut sebagai negative acknowledgement, atau yang disebut juga sebagai NACK. Jadi ada beberapa hal di situ kita dapat menggunakan untuk memastikan dua belah pihak ini siap untuk berkomunikasi atau tidak. Satu adalah menggunakan acknowledgement, kedua adalah menggunakan time out. Jadi kalau kita misalkan nelpon seseorang, terus kemudian kita itu nggak dapat respon, berarti kan ada time out. Masa kita mau nunggu terus gitu ya? Nunggu terus. Nah, ada time out oleh sender. Sender akan menunggu dalam waktu tertentu. Jadi jika dalam waktu tertentu itu tidak ada respon, maka itu akan dianggap komunikasi berakhir. Nah, nanti mungkin akan diulang lagi. Nah, ini juga tadi sudah dibahas bahwasanya terdapat beberapa challenge di dalam reliable data transfer. Apa artinya reliable? Reliable dalam data transfer artinya adalah apa yang kita kirim atau apa yang diterima itu sama dengan apa yang dikirim. Itu yang disebut sebagai reliable. Yang kita sebut istilah reliable-nya itu adalah apa yang dikirim oleh sisi pengirim
itu adalah sama persis apa yang diterima oleh si penerima di lokasi memori proses yang diajak berkomunikasi gitu ya. Walaupun pada dasarnya, pada perjalanannya akan ada banyak informasi-informasi tambahan yang dipakai untuk mengawal proses relabeling ini. Ya contohnya seperti kalau kita ya tadi contohnya beli barang gitu ya, paket di Tokopedia atau dimanapun ininya gitu ya. Maka kalau kita ingin menjamin memberikan suatu ada mekanisme agar supaya pengirimannya itu selamat dan tidak dicuri orang maka kita kadang membutuhkan bungkus yang lebih besar. Kita harus beli bungkus yang lebih besar ataupun kita harus memberikan ini yang lebih tebal dan sebagainya. Ya. Jadi tantangan dari reliable data transfer adalah bagaimana menjamin bahwa data atau informasi yang dikirimkan itu sama dengan apa yang diterima. Jadi walaupun di tengah perjalanan itu ada gangguan seperti interference, kemudian datanya hilang atau apa di jalur komunikasinya tadi ada yang congested dan sebagainya, tapi harus apa yang dikirim harus sama dengan apa yang diterima. Jadi transport layer nanti akan mengendalikan bahwasanya jika ada yang loss atau apa, maka dia akan melakukan retransmisi, meminta retransmisi. Kemudian nah itu yang bahasan yang kedua gitu ya. Over a channel dengan bit errors. Ya, bit error ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ada bahwa ada suatu media komunikasi itu bahkan 50% itu error. 50% error. Dan terutama ini di dalam komunikasi radio biasanya. Nah, error ini tentu saja kan bukannya tidak mungkin untuk dilakukan. Itu mungkin saja, namun memang retransmisinya harus lebih banyak. Jadi memang harus harus diatasi, bukan dihindari. Tapi memang konsekuensinya yang agak berat. Ada channel dengan bit errors dan ini biasanya sudah dihandle dengan memberikan adanya checksum. Pada dasarnya adalah bagaimana kalau ada error adalah bagaimana kita mendeteksi dan bagaimana kita melakukan recovery. Jadi bukannya tidak mungkin sama sekali, tapi sebenarnya adalah bagaimana kita mendeteksi adanya error dan bagaimana merecovery. Yang bawah ini malah lebih lagi gitu ya. Malah lebih challenge lagi gitu ya, bawahnya itu lewat lossy channel. Lossy channel itu artinya data itu bisa jadi hilang dan bisa jadi corrupted. Nah ini malah receiver akan mendeteksi error, tapi tidak selalu bisa mendeteksi error. Nah itu jadi misalkan congested gitu. Congested itu yang namanya congested, kalau congested itu berarti kan antrian. Kalau antrian berarti bisa jadi di luar dari buffer ya dia akan dihapus. Nah pada kasus seperti itu bisa jadi acknowledge-nya itu juga hilang gitu. Acknowledge-nya juga hilang sehingga ada time out yang harus dilakukan gitu ya. Jadi ya kemungkinan bahwa komunikasi masih bisa dilakukan, namun pastinya lebih lama dalam melakukan komunikasi itu. Jadi ada 3 hal gitu ya. Ada 3 hal di dalam reliable data transfer adalah yang pertama adalah over perfectly reliable channel. Artinya kalau reliable channel ya sudah tidak masalah gitu ya, kesempurnaan dalam channel itu. Kedua adalah ada bit error yang pasti ini sudah pasti ada. Dan yang terakhir adalah ini jarang terjadi namun juga tidak menutup kemungkinan. Nah, apakah yang dipakai, mekanisme apa yang dipakai oleh TCP untuk meningkatkan reliabilitasnya adalah checksum itu tadi yang tadi sudah disebutkan tadi. Checksum adalah suatu nilai yang ditambahkan. Nilai itu adalah sifatnya adalah redundant. Redundant berarti itu adalah data yang sebenarnya tidak berguna gitu ya, tidak berguna untuk informasi yang sampai di penerima, namun itu berguna di saat pengiriman. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan pengecekan apakah suatu informasi itu rusak atau tidak dengan cara menghitung checksum-nya. Nah, ini mekanisme untuk mendeteksi error tadi gitu ya. Tapi tidak selalu bisa di recovery.
Jadi checksum ini dipakai untuk mendeteksi aja. Jadi kalau mendeteksi misalkan terjadi checksumnya itu tidak sama dengan seluruh informasi yang ada, beri pastikan bahwasanya seluruh message itu gagal untuk diterima, digagalkan untuk diterima, sehingga kita nanti bisa meminta retransmisi dari segmen yang tersebut. Kemudian berikutnya adalah sequence number. Nah, ini tadi sudah dibahas juga waktu kita membahas tentang ya satu kelas mau ke Galaxy Mall tadi kan ya. Kapasitas mobilnya cuma 6 orang yang bisa naik, maka harus ada sequence number, siapa yang naik dulu, siapa yang naik belakangan. Nah, ini untuk mendeteksi adanya missing data. Gitu ya. Jadi lebih ke arah identifier, bagaimana kita mendeteksi missing piece dari pengiriman tersebut. Karena kita ngirimnya misalnya 100 gitu ya. Kita sudah ngirim 1 sampai 10. Terus ngirim 11 sampai 20. 21 sampai 30. Jadi kita tahu bahwa sudah sampai 30, berarti yang belum itu kan 31 sampai 100 yang belum gitu ya. Jadi itu kita tahu lah. Kalau misalkan kita sudah ngirim 1 sampai 30. Sudah ngirim nih 1 sampai 30 sampai ke penerima. Ternyata penerima memastikan bahwa yang frame 2 sampai 21 sampai 30 itu ternyata tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca, bisa jadi karena satu hilang atau korup, karena checksumnya nggak sama gitu ya. Nah, sehingga dari sisi penerima itu akan meminta lagi. Nah, minta lagi itu berarti harus diidentifikasikan. Meminta masa dari awal. Minta ya tentu saja yang hilang saja gitu ya. Nah, hilang saja itu nomor berapa? Nomor 21 sampai 30. Nah, setelah mendeteksi itu, maka merecovery-nya adalah dengan melakukan retransmisi. Jadi sender akan melakukan retransmisi terhadap loss atau data yang korup tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita ke segmen. Jadi bagaimana TCP itu mengelola segmen? Bagaimana mengelola segmen dan bagaimana mengelola apa yang harus dikirimkan duluan, apa yang harus dikirimkan belakangan. Nah, jadi yang namanya TCP karena dia mendapatkan perintah untuk mengirimkan data dalam jumlah yang kita tidak tahu besarnya, maka tentu saja informasi tersebut akan diolah oleh TCP dikelola gitu ya, dalam bentuk segmen. Ya, dikelola dalam bentuk segmen. Nah, bagaimana segmen ini diatur gitu ya? Bagaimana segmen ini diatur? Nah, TCP itu mengenal konsep yang disebut sebagai stream of bytes. Jadi stream of bytes, jadi kalau kita mengirimkan sesuatu, 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, dan seterusnya, itu akan dianggap seperti selang. Seperti kalau kita masukkan air kelewat selang. Jadi kalau kita ngirimkan 1 byte, ya akan keluar di sana 1 byte. Kita ngirimkan 10 byte, akan keluar di sana 10 byte. Nah, modelnya adalah seperti ini. Jadi kita punya byte 0, dikirimkan byte 0. Kalau kita punya 10, ya dikirimkan langsung 10-10. Tapi bagaimana mengontrolnya? Jadi pada dasarnya gambar dari apa yang dikirimkan oleh host A ke host B itu adalah seperti ini. Jadi kita punya berapapun informasinya, itu kan sebenarnya urutan dari byte. Byte adalah bit of 8. Byte of 8 disebut byte. Nah, jadi byte ke 0 atau 8 bit pertama itu akan dikirimkan di sisi host B. Ya tentu saja harus ada byte ke 0 atau kumpulan dari 8 bit pertama tadi. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Karena pada dasarnya di lokasi memori itu ada 0, 1, 2, 3 sampai kesekian. Di sisi memori dari host B itu juga sama seperti ini. Jadi komunikasi antar jaringan, komunikasi pemrograman berbasis jaringan itu sebenarnya adalah memastikan bahwa ini bisa seperti ini. Dan nanti akan bisa digunakan untuk komunikasi dengan protokol yang lain. Tapi untuk komunikasi antara dua host tadi, antara dua mesin, antara dua proses, sebenarnya adalah seperti ini. Jadi tujuannya adalah memastikan bahwa 0 nyampe di sini 0, 1 nyampe di sini 1, 2 nyampe di sini 2, dan seterusnya. Tapi kenapa kok gambarnya miring? Karena apa? Karena di sini sebenarnya adalah waktu delay. Jadi kalau dia ngirim di waktu T, maka bisa jadi nyampainya di T plus 5. Dan seterusnya. Nah, bagaimana TCP mengelola informasi tersebut seperti ini? Maka dia dikelompokkan menjadi segmen. Nah, segmen ini biasanya diatur menggunakan kapasitas tertentu. Yang kalau dalam gambar ini disebut sebagai TCP data. Jadi TCP data kan mempunyai kapasitas di situ, di mana kalau terlihat di gambar ini kapasitasnya adalah sekitar 0 sampai byte ke 80 atau 81 byte. Nah, pada saat dia mengirimkan A dari B, maka A ini akan bertanggung jawab dalam 80 byte pertama. 81 byte pertama masuk ke dalam segmen itu. Nah, segmen inilah yang akan di cross-check-kan oleh dari B ke A, ini akan dikomunikasikan yang sudah diterima berapa, yang belum berapa. Kalau misalkan ada yang belum, maka akan diretransmisikan. Nah, segmen akan dikirimkan ketika satu segmen full. Jadi sebenarnya yang kita kirimkan di dalam TCP data ini, dia tidak akan dikirimkan ke B sebelum TCP data yang ada di host A ini penuh. Nah, penuh ini tentu saja nggak mungkin nunggu penuh baru berjalan kayak itu ya, kayak angkot itu ya. Tapi ada time out-nya. Jadi kalau misalkan dia belum penuh dalam waktu sekian waktu, maka dia akan dikirimkan juga. Dan ini disebut sebagai push by application. Nah, bagaimana format dari TCP segmen? TCP segmen punya format seperti ini, paketnya TCP paket dan TCP segmen. Jadi IP header ini sebenarnya adalah network layer. Nah, di manakah segmennya? Segmennya itu sebenarnya adalah di payload, ya, angkutan dari paket di dalam network layer IP. Jadi isinya adalah TCP header dan TCP data. Header itu untuk apa? Header itu adalah overhead yang dipakai untuk melakukan tracking informasi dan sebagainya. Seperti halnya kalau kita ngirim surat ada alamat tujuan, alamat asal, ada perangko, ada apapun itu. Yang sebenarnya tidak dipakai, namun itu dipakai pada waktu pengiriman saja. Yang dipakai pada saat diterima itu sebenarnya hanyalah TCP data. TCP akan mengelola yang disebut sebagai ISN atau Initial Sequence Number. Di mana Initial Sequence Number ini adalah ya pertama mungkin inisial, karena namanya inisial pasti dia adalah first byte. Nah, di dalam TCP data ini nanti segmen ini akan mempunyai yang namanya window. Window itu dalam satu kapasitas ini itu disebut dengan window. Oke, sebentar, kita tunggu
Tunggu 5 menit ya, saya tak ambil minum dulu.
Oke, selamat siang. Oke, kita lanjutkan dari yang sebelumnya. Jadi pada dasarnya kalau di dalam TCP untuk menjamin reliability, untuk memberikan aspek reliability, maka TCP akan menggunakan sequence number untuk melakukan misalnya mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan dia itu adalah dalam sebuah window. Nah, window ini akan dikirimkan ketika window ini full. Jadi satu window itu ada ukuran maksimumnya, kalau tergambar di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 byte kalau di sini ya, yang tertulis di sini 8 byte. Nah, yang namanya window itu adalah seperti ini. Kalau dia dikirimkan, kalau sebuah data itu terkirim dari TCP data, maka window-nya akan naik. Dan jika ada acknowledge yang diterima, maka dia akan window-nya akan bergeser seperti ini. Jadi efek stream of bytes dari TCP itu menggunakan model seperti window seperti ini. Jadi kalau mengirimkan informasi, jadi kalau misalkan ada area memori dari host A itu dikirimkan melalui TCP, dia akan masuk window. Nah, window ini akan bergeser, gitu ya. Bergesernya bagaimana? Bergesernya adalah dari acknowledge yang diterima. Jadi kalau misalkan ada acknowledge jadi misalkan ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dikirim. Nah, 14 ini misalnya sudah maksimum. Nah, kemudian dapat acknowledge dari sini, dari B, bahwa 14 sudah diterima. Maka ini akan geser. Dan dia akan menyesuaikan yang pengirim. Kalau mengirim dia akan, jadi yang dari sebelah kiri dulu dia. Jadi misalkan yang 7 dikirim, 8 dikirim, 9 dikirim, dan akhirnya sampai window-nya full, window-nya apa istilahnya itu sudah maksimum gitu ya. Maka window ini akan menunggu adanya acknowledge untuk yang selanjutnya. Jadi seperti seperti ini mengecil terus membesar lagi, mengecil membesar lagi, dan begitu seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang lain, yaitu tentang three-way handshake atau mekanisme untuk memastikan bahwa dua belah pihak ini ready untuk berkomunikasi. Nah, sebenarnya ini mungkin sudah pernah kalian terima di Jarkom, namun tidak ada salahnya diulang lagi. Jadi ini pada saya adalah bagaimana proses A dan B itu dapat memastikan bahwa dua-duanya itu sama-sama ready untuk berkomunikasi. Seperti halnya kita menge-call number, kemudian kita nunggu halo di dalam prosesnya. Nah, di dalam three-way handshake ini akan ada, A itu akan mengirimkan sebuah message dengan tipe SYN. Tipe itu seperti apa? Ya, tipe itu sebenarnya cuma suatu message aja, bahwa ini adalah dalam format tertentu yang mengatakan bahwa ini adalah SYN atau synchronize. Nah, synchronize ini akan menunggu adanya SYN-ACK. Jadi acknowledge untuk SYN tersebut. Jadi SYN ini tidak langsung serta-merta dianggap bahwa itu aktif dua-duanya, enggak. Tapi B ini harus mengirimkan statusnya ke A, bahwa B ini aktif. Nah, namun B juga perlu memastikan bahwa A ini ready juga untuk berkomunikasi. Jadi setelah A itu ngirim SYN, kemudian B ini ngirim SYN-ACK. Nah, kan perlu ada lagi bahwa A ini harus melakukan acknowledge terhadap SYN-nya tadi. Nah, dari situlah bahwa B itu yakin bahwa A sudah siap berkomunikasi, A juga yakin bahwa B sudah siap untuk berkomunikasi. Nah, sehingga dari situ barulah data itu dikirimkan setelah three-way handshake ini dilakukan. Nah, di sini saya tidak akan bahas kenapa kita tidak menggunakan two-way handshake aja, kenapa harus 3. Nah, ini juga ada pembahasannya, tapi nanti tolong dibaca sendiri, nanti penjelasan itu di pembahasan Jarkom yang dulu. Nah, kemudian TCP header. TCP header itu bagaimana? TCP header itu
adalah ya intinya sama seperti yang tadi saya katakan bahwasanya ini adalah informasi yang dipakai untuk pengiriman. Jadi header ini akan ada namanya untuk informasi tracking gitu ya, tracking informasi-informasi yang ada yang dipakai untuk melakukan pengontrolan terhadap message mana yang harus dikirimkan atau segmen mana yang harus dikirimkan. Jadi kalau ada sequence number di sini itu berarti adalah TCP TCP segmen ini adalah segmen nomor berapa dan acknowledgement nomor berapa. Jadi segmen number dan acknowledgement ini sebenarnya adalah untuk memastikan ukuran window. Jadi sequence number dan acknowledgement itu adalah window yang bergeser. Nah ini adalah contoh dari itu, mungkin nanti bisa dilihat sendiri di slide ya untuk ininya. Jadi ada banyak aspek di dalam TCP yang digunakan untuk memastikan reliability dari transport layer di dalam TCP. Nah, ini ada banyak pembahasan, namun saya akan lewati saja pembahasan ini dan menuju ke pembahasan yang selanjutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, tolong dijawab. Ada yang tanya enggak? Halo? Belum ada sepertinya Pak Royana. Oke, kita lanjutkan ke pemrograman soket. Nah, sekarang kita menuju ke pemrograman soket. Soket programming adalah bagaimana kita memanfaatkan tadi, bagaimana kita memanfaatkan transport protokol tadi dalam komunikasi dan bagaimana kita manfaatkan soket gitu ya. Di mana soket itu sebenarnya adalah transport layer service yang disediakan oleh sistem operasi bagi kita sebagai programmer gitu ya, untuk mengirimkan informasi-informasi tadi ke antar proses gitu ya. Karena kita di dalam pemrograman antar jaringan ini kita tidak akan berbicara masalah pengiriman file, tidak berbicara masalah pengiriman file over network, pengiriman pengiriman apa sih ya, cuman pengiriman 1 byte 2 byte saja, tapi pengiriman message. Nah, message ini bisa digunakan untuk mengirimkan apa? Message itu ya bisa jadi itu tadi file, pengiriman chat message, pengiriman misalkan game protokol dan sebagainya yang bisa dilakukan untuk itu. Jadi kita sebenarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan selang yang disediakan oleh sistem operasi agar kita bisa berkomunikasi dengan proses-proses yang lain yang ada di komputer yang lain. Nah, bayangan kita adalah kita bisa kita membuat suatu aplikasi yang terdistribusi gitu ya. Jadi kita sebagai contoh kita dapat aja membuat suatu program yang ya misalkan kita membuat suatu remote control gitu ya. Kita membuat suatu proses di komputer lain. Ya mungkin tidak hanya satu komputer tapi mungkin ribuan komputer dan kita bisa kontrol dengan satu message ini. Ya seperti halnya pada bot gitu ya, bot atau menyerang sesuatu itu juga bisa seperti itu. Kita juga bisa membuat game yang mana kita dapat antar pemain tadi kita dapat berkomunikasi via jaringan dan seterusnya. Aplikasi messaging juga ya kita bisa aja membuat seperti itu untuk kasusnya. Nah, seperti yang dilihat gambar di sini gitu ya, bahwasanya ada soket, dan soket itu adalah kita gambarkan seperti selang. Nah, itu adalah suatu pintu dari application process agar supaya kalau ngirimkan data ya via soket ini. Nah, ini tadi sudah dijelaskan tentang perbedaan dari UDP dan TCP. TCP adalah reliable dan base stream oriented, sedangkan UDP adalah unreliable datagram dan mempunyai kapasitas.
Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan adalah ini, bahwasanya kalau kita ingin memprogram soket, membuat suatu program berorientasi pada soket, maka kita akan mengenal ada dua sisi gitu ya. Ada sisi klien dan ada sisi server. Sisi klien dan sisi server mempunyai tipikal yang berbeda. Karena sifat dari server adalah bahwa program itu harus berjalan terus agar supaya jika ada request dia ready untuk menerima. Sedangkan klien itu tidak selalu aktif gitu ya. Jadi on demand saja kalau klien. Tapi kalau server dia harus berjalan secara terus-menerus gitu ya. Jadi kalau kita ingin membuat program yang berjalan terus-menerus, caranya gimana? Kita membuat loop yang infinite atau infinite loop yang merupakan loop yang tidak pernah berhenti. Caranya bagaimana membuat loop yang tidak pernah berhenti? Ya, saya kira itu keahlian dari para programmer adalah bagaimana membuat program itu tidak pernah berhenti, itu bisa dilakukan sangat gampang. Kita dapat menggunakan while gitu. While true itu sudah, kalau kita menggunakan Python maka while true itu sudah tidak pernah berhenti program. Jadi itu adalah proses yang istilahnya adalah spawning dan siap menerima kapan saja. Jadi program yang tidak pernah berhenti ini, infinite loop ini tadi, di dalamnya adalah juga menunggu adanya koneksi yang masuk, dan jika ada koneksi yang masuk maka akan diproses dan direspon. Nah, sebagai contoh ini di sini adalah bagaimana pada UDP. Jadi pada dasarnya kalau kita membuat soket, program soket, maka kita adalah membuat soket dulu. Kemudian soket tadi akan dibaca, kemudian ditulis responnya ke situ. Jadi ada request dan respon. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Pertama adalah menginclude socket library. Socket library ini sudah built-in, ada di dalam Python. Kemudian tujuannya mana, portnya mana, dan seterusnya. Jadi create UDP socket, get user keyboard input, kirim, dan seterusnya. UDP server juga sama, bahwa dia akan, nah bedanya adalah bahwa dia akan menggunakan tipenya adalah AFINET dan SOC diagram. Ya sama ya, jadi tipe soket itu adalah AFINET, kemudian diagram itu adalah datagram, artinya adalah kita menggunakan UDP. Kalau TCP bagaimana? TCP paling tidak sama juga, cuman di sini akan ada yang namanya server socket dan accept. Ya, kemudian nah bedanya adalah kalau kita lihat di sini pada UDP itu tidak perlu melakukan proses yang namanya connection setup. Ya, connection setup. Jadi kalau pada TCP membutuhkan adanya connection setup, di mana di sini TCP itu akan memanggil accept dulu. Accept ini akan menunggu sampai adanya koneksi yang masuk. Koneksi yang masuk dan dalam bentuk TCP. Nah, siapa yang menginisiat itu? Yang menginisiat adalah kliennya. Jadi klien menggunakan soket, dan kemudian soket itu adalah connect ke situ. Maka ini akan ada proses yang namanya TCP connection setup. Nah, lalu kemudian bagaimana? Kemudian adalah bahwa server akan melakukan loop ini. Ya, loop ini akan infinite dan siap menerima komunikasi dari klien pada saat itu. Jadi ini akan dilayani oleh satu loop, dan jika ada klien yang berbeda, ya maka dia akan dilayani oleh loop yang lain. Sehingga pada komunikasi pada model pemrograman soket pada TCP, maka kita akan nantinya membutuhkan banyak thread atau banyak proses yang dipakai untuk memproses satu klien. Jadi kalau misalnya ada satu klien, kita ada satu thread. Ada dua klien, ada dua thread. Ada tiga klien, tiga thread, dan begitu seterusnya. Tapi namun kalau kita cuma punya satu thread, sedangkan yang kliennya itu ada 5, maka yang dilayani cuma satu klien aja. Yang 4 bagaimana? Yang 4 tidak akan bisa masuk karena soketnya sedang sibuk. Oleh karena itu nanti di dalam pemrograman ini kita akan mengenal ada konkurensi. Bagaimana kita menghandle konkurensi dengan thread. Mungkin bisa dilihat di Prokjar di repository ya. Di situ ada contoh dari bagaimana kita memprogram thread. Nanti sebelum kita menuju ke program, maka kita lihat dulu ini ya. Yang penting untuk diketahui di sini, ini saya mendapatkan ini dari
di Python dokumentasi dari Python di socket ya, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang jelas pada saat kita membuat socket itu kita perlu memperhatikan tipe dan family-nya. Yang jelas kalau kita ingin menggunakan untuk internet, kita menggunakan AFINet, socket AFINet. Tipenya adalah kita bisa menggunakan TCP, menggunakan SockStream, kalau kita menggunakan UDP, menggunakan Dgram. Tapi kalau kita ingin mengcapture paket yang masuk dan keluar, kita bisa menggunakan SockRaw. Tapi kita akan menggunakan stream dan Dgram dulu. Nah, sedangkan untuk berikutnya ada beberapa option dari socket tadi, yaitu kita bisa manfaatkan port number yang sama untuk satu keperluan. Jadi misalkan kita sudah membuat program server nih ya, dan kemudian program servernya itu hang. Terus kemudian kita ingin jalankan lagi. Nah, itu kalau kita tidak menggunakan reuse address, itu akan ditolak karena port itu masih dikuasai oleh proses yang lama. Nah, proses yang lama ini kan menggantung gitu ya. Nah, kalau menggantung, maka port yang sama tidak bisa digunakan lagi. Menggantung itu dalam artian dia membutuhkan waktu untuk benar-benar completely shutdown. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan show reuse address ini agar supaya bisa menggunakan alamat yang sama. Karena kalau kita menggunakan alamat yang berbeda, contohnya alamat yang berbeda apa? IP plus port yang berbeda akan kesulitan, klien akan kesulitan untuk berpindah, pada umumnya seperti itu. Jadi bayangkan aja kalau kita ingin membuat suatu web server berjalan di port 80, kemudian karena tidak bisa reuse address, kita jalankan di port 8081, padahal kliennya tahunya port 80. Nah, itu kan merepotkan kliennya. Kemudian ada buffer size. Buffer size ini untuk meng-set berapa besar kemampuan dari socket tadi untuk menerima dan mengirimkan. Jadi alamat memori terbatas, kapasitas terbatas yang digunakan untuk menampung data yang masuk ataupun keluar. Dan ini tidak kalah pentingnya adalah set timeout. Nah, set timeout ini penting karena terkadang karena suatu sistem itu sedang congested, maka tidak bisa respon itu datang langsung ini gitu ya. Dan juga delay latensi yang terjadi di jaringan ataupun congestion latensi itu dapat meningkatkan waktu proses. Nah, sehingga timeout ini kadang kita harus adjust supaya ya komunikasi tetap bisa dilakukan, karena sebenarnya sistem itu akan bisa dikontak kalau sudah ini ya, sudah. Jadi seperti orang yang misalkan kalian masuk ke bank gitu ya, bukanya jam 8. Jadi kalian jam 8 kurang 2 menit gitu sudah sana, terus kemudian karena tutup balik lagi ya, eman-eman sudah nyampe sana. Nah, sehingga timeoutnya diperbesar, misalnya nunggu aja 5 menit, kalau 5 menit lagi nggak ada ya baru ditinggal. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke ini ya, kita menuju ke GitHub. Coba dibuka di Prokjar 1 ya. Ya, kalau kita lihat sini. Ya, kita lihat yang di sisi server dulu ya. Sisi server, kemudian kita lihat di sisi klien. Jadi ada dua, kelihatan. Oke, sebentar saya
Oke. Kelihatan dua ini ya. Dua window ini. Kita lihat di sisi server dulu. Oke, untuk penjelasan program saya kira ini nanti coba kalian jalankan dulu. Yang pertama perlu digarisbawahi adalah kita tidak menggunakan print gitu ya, tapi menggunakan logging. Untuk server menggunakan logging agar supaya apa? Supaya kalau ini dijalankan di server yang sebenarnya, print itu pada dasarnya dia hanya ngeprint ke layar, ke std out. Nah, dengan menggunakan logging ini kita akan bisa meredirectkan keluaran dari program kita ini menuju file atau menuju ke apapun itu gitu ya. Tapi yang jelas pada dasarnya kalau kita menggunakan logging, kita akan dapat mengintegrasikan output dari program server kita itu ke syslog gitu ya. Ke syslog bisa, dan ada kemungkinan syslog itu juga mempunyai kemungkinan agar log itu bisa ditransmisikan ke log server yang lain. Oke. Berikutnya adalah setelah logging kita set, nah kita harus mendefinisikan TCP/IP socket dulu. Seperti yang tadi dibahas, bahwasanya kita harus mendefinisikan dulu variabel socket. Variabel socket didefinisikan dengan tipenya adalah AF-INET. AF-INET ini mempunyai dua kemungkinan. Kita bisa menggunakan AF-INET atau AF-INET 6. AF-INET itu adalah internet, AF-INET 6 adalah internet dengan IPv6. Ada juga satu lagi AF Unix. AF Unix itu menggunakan soket variabel sok variabel yang ada di Linux ya. Biasanya untuk berkomunikasi soket via file. Ada kemungkinan bahwa AF Unix ini bahkan lebih cepat daripada AF Inet, tapi kalau asalkan kita yakin bahwa kita akan menggunakan komunikasi itu hanya di local file system saja. Jadi misalkan kita ingin membuat program tapi masih di level file system ya, maka kita bisa menggunakan AF Unix. Tapi kalau kita ingin antar proses dengan IP berbeda, kita harus menggunakan AF Inet. Kemudian berikutnya adalah sockstream. Sockstream ini adalah tipe dari transport protokol yang akan kita gunakan. Kita di sini menggunakan TCP, kita memilih sockstream. Lalu kemudian di set di sini timeout-nya adalah 10 detik. Kemudian di sini kita menggunakan reuse address. Nah, pola seperti ini bisa kalian gunakan gitu ya. Kalian gunakan untuk proyek kalian ataupun kasus-kasus yang lain. Kemudian berikutnya adalah kita akan binding. Jadi untuk soket ini, untuk server soket terutama, kita harus melakukan binding dulu terhadap, kita akan menggunakan IP berapa dan port berapa, itu menggunakan binding. Nah, di sini kita lakukan variabel ke dalam sebuah tuple ini dengan isian adalah pada server address 0 adalah 0000, kita jalankan di port 10.000. Apa artinya 0000? 00 artinya kita akan bisa membindingkan server ini di seluruh interface yang tersedia. Jadi terkadang kita di dalam sebuah komputer itu kita mempunyai lebih dari satu interface. Contohnya seperti kita mempunyai Ethernet gitu ya. Ethernet card di RJ45 di masing-masing komputernya, kemudian ada juga Wi-Fi, bisa jadi kita punya USB dongle gitu ya, punya USB dongle itu kita sudah punya interface yang berbeda. Walaupun sama-sama Wi-Fi-nya gitu ya. Tapi kita punya interface yang berbeda, IP yang berbeda juga. Sehingga kalau kita menggunakan 0000 berarti semua interface tadi akan bisa di-connect gitu ya oleh klien dari manapun interface. Oke, kemudian baru kita melakukan binding ini. Binding dengan variabel server address. Berarti pada saat setelah baris ini dieksekusi oleh program, maka ini akan jalan, akan bind ke situ. Nah, berikutnya adalah kita listen pada incoming connection. Nah, proses listen ini mempunyai satu parameter yang disebut dengan backlog. Backlog merupakan jumlah koneksi yang belum teraccept. Jadi kalau misalkan kita punya backlog 100, maka akan ada 100 koneksi gitu ya, yang bisa masuk, dan ada beberapa di antaranya jika belum istilahnya itu menunggu gitu ya, menunggu untuk diproses gitu ya. Jadi yang
diperbolehkan untuk menunggu itu berapa, itu adalah yang ada di parameter ini. Nah, berikutnya adalah kita menunggu adanya koneksi yang masuk. Jadi setelah listen, baru kita menunggu adanya koneksi yang masuk di sini dengan accept. Jadi accept ini adalah proses fungsi yang akan menunggu adanya koneksi yang masuk. Jadi dia menunggu terus sampai apa ya? Sampai ada koneksi yang masuk. Nah, setelah ada koneksi yang masuk, barulah baris ke-25 ini baru pindah ke 26. Jadi pada saat kita menjalankan ini, itu akan menunggu di port di baris 25. Dia tidak akan ke baris 26 sampai 25 ini ada koneksi yang masuk. Nah, setelah itu barulah kemudian kita menerima data dari situ. Nah, receive ini juga mempunyai parameter yang merupakan buffer size. Jadi maksimum yang bisa diterima. Jadi kalau misalnya kita punya kasus bahwa kita akan mengirimkan data sejumlah 1 mega gitu ya, 1 megabyte. 1 megabyte kan berarti 1 juta byte. Nah, itu tidak mungkin receive 1 juta byte sekaligus. Jadi kita harus dalam menerima data itu, kita tidak bisa langsung dalam jumlah besar. Kita harusnya jumlahnya memang kecil-kecil ya, tetapi dalam kelipatan 1024 tadi ya. Kita bisa menggunakan 32, 64, ya, power of 2. Jadi kelipatan 2. Lalu kemudian kita dapat mendeteksi apakah data itu benar atau tidak, itu dilihat langsung dari sini. Jadi jika data, maka kita sebenarnya sudah akan bisa menerima data itu kita proses dan kita kembalikan ataupun kita lakukan yang lain. Tapi jika tidak, else atau break, berarti data ini sebenarnya bisa jadi satu, merupakan datanya itu rusak, kedua adalah data itu selesai atau close connection. Jadi dari sisi klien itu akan close connection. Jadi kalau kita lihat di sini kan di sini ada data, ini adalah data yang dikirim, Nah, di sini dikatakan send all. Nah, send all kan setelah itu berhenti. Nah, setelah send all berhenti, maka setelah semuanya selesai, maka dia akan memanggil yang namanya shock close ini. Nah, shock close ini akan mengakibatkan data itu masuk ke else, tidak masuk ke sini. Kalau masih ada datanya, dia akan masuk sini, tapi jika close, maka dia akan break. Nah, setelah break bagaimana? Ya sudah, connection ini kita close. Oke, demikian. Jadi untuk server dan client sebenarnya cukup sederhana gitu ya, dan cukup repeatable, pattern-nya juga sudah kelihatan. Karena kan bisa menggunakan ini untuk kasus-kasus yang lain gitu ya. Di kasus-kasus yang lain, saya kira kalian akan dapat menggunakan pola atau pattern yang sama untuk melakukan seperti ini. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas tentang penerapannya dalam ya, UDP, dalam pengiriman file dan sebagainya. Tapi yang penting lagi adalah di dalam socket ini kita pasti tidak akan lepas dari error gitu ya. Karena socket ini sebenarnya adalah banyak sekali yang mempengaruhi socket. Sehingga paling gampang dari pemrograman socket adalah kita menggunakan exception gitu ya, try catch ini. Jadi kita menggunakan try catch dibandingkan dengan kita menggunakan if then, kita menggunakan try catch karena itu kelebihan dari Python, kita bisa menggunakan exception di situ. Jadi kalau ada error atau apa, langsung di catch dan masuk sini tanpa adanya error yang terjadi. Jadi kalau misalkan di sini terjadi salah satu aja terjadi error di sini, maka dia akan langsung di throw ke exception. Nah, exception ini sebenarnya bisa merupakan kelebihan bagi kita karena exception ini sebenarnya adalah suatu jump point atau titik loncatan yang bisa mengarahkan kita ke bagian lain dari program. Yang membuat program kita tidak, walaupun error dalam socket, tapi kita bisa menghandle error tadi dan mengarahkannya ke fungsi yang lain. Finally, itu adalah semua nanti pasti akan mengakses ini. Jadi apapun, walaupun dia itu error ataupun dia itu sukses, finally adalah dipanggil jika dua-duanya ini, jika salah satu dari keduanya ini dijalankan. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan,
Saya harapkan kalian sudah mencoba gitu ya ini juga ada beberapa contoh bagaimana soket itu kita dapat dalam soket itu kita dapat mendapatkan IP address atau nama dari suatu site gitu ya, dari suatu site bagaimana cara kita mendapatkannya bisa menggunakan library socket get hostname, get host by name gitu ya. Dan ini mungkin nanti membantu kita untuk memprogram ini selanjutnya. Ya saya kira itu bisa dipelajari di Prokjar 1A gitu ya. 1A itu adalah untuk adalah contoh untuk melakukan inisialisasi dan contoh untuk menggunakan serialisasi gitu ya. Serialisasi dari bagaimana kita melakukan serialisasi di dalam program server gitu ya. Nah, serialisasi ini sebenarnya kan sama dengan apa yang kita bahas minggu lalu, namun kita tetap menggunakan serialisasi ini untuk menjadikan suatu abstraksi atau layer tambahan untuk ya pasti semua hal pada waktu dilewatkan ke jaringan itu pasti harus diserialisasi dulu. Jadi pattern ini akan kita gunakan secara konsisten di dalam mata kuliah pemrograman jaringan ini. Jadi akan serialisasinya pasti akan dilakukan dengan fungsi khusus di sini. Nah kebetulan di sini serialisasinya adalah JSON, pakai JSON. Kita bisa memanfaatkan dikto XML ataupun menggunakan serialisasi yang lain di sini. Namun abstraksi ini perlu kita panggil seperti ini. Kemudian juga ada abstraksi lain, fungsi lain yang disebut dengan proses request ini ya. Proses request ini sebenarnya adalah suatu fungsi yang dikeluarkan dari situ agar supaya pada saat kita membuat program itu kita nggak banyak merubah ini. Kita hanya perlu merubah proses request dan proses serialisasi saja. Jadi nantinya kalau kalian di dalam memprogram aplikasi ini ya kalian tinggal membuat di bagian proses request ataupun. Nah, namun ini nanti akan hubungannya adalah dengan bagaimana kita membuat protokol untuk komunikasi klien dan server. Nanti kita akan bahas minggu depan berkaitan dengan ini. Oke, nggak ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri. Saya akhiri dulu. Kemudian ada apa lagi ya? Informasi yang lain. Untuk minggu depan, saya kira masih sama, gitu ya. Saya kira masih sama. Namun tugas sudah mulai akan ada dirilis minggu depan gitu ya. Karena sekarang sudah sudah sampai pembahasan ini, berarti nanti minggu depan kita sudah mulai ke tugas-tugas itu. Dan jangan lupa kalian untuk membuat Git repository gitu ya. Repository untuk keperluan tugas nantinya. Nanti asistennya sudah tahu ya Mas Fawas ya. Jadi nanti mungkin nanti saya instruksikan untuk mengumpulkan informasi GitHub yang kalian ini kan. Oke. Sampai di sini kalau ada pertanyaan saya akhiri dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.